warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Zahra di pembelajaran IPS. Nah teman-teman, hari ini apa ya yang mau kita bahas di video? Nah, setelah sebelumnya kita sudah mempelajari atau membahas mengenai interaksi sosial, kali ini kita akan membahas mengenai interaksi manusia dengan alam. Nah, apa ya bedanya dengan interaksi sosial? Terus, apa saja hal-hal di sekitar kita yang bisa termasuk ke dalam interaksi manusia dengan alam? Pasti banyak ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita simak dulu videonya untuk tahu lebih banyak. Oke, selamat menyimak. Interaksi manusia dengan alam terjadi saat manusia berinteraksi atau berhubungan dengan alam. Contoh dari interaksi manusia dengan alam ini adalah kegiatan menanam padi, kegiatan nelayan yang melaut, kegiatan penambangan batu kapur, kegiatan mengambil hasil hutan berupa kayu. Itu adalah sebagian dari contohnya ya teman-teman. Tentunya masih banyak. Teman-teman boleh mencari tahu lebih banyak lagi ya. Salah satu tujuan dari interaksi manusia adalah mendapatkan sumber daya alam. Nah, untuk itu interaksi manusia dengan alam memiliki peran besar dalam kehidupan manusia karena alam menyediakan banyak sekali sumber daya alam untuk kebutuhan manusia. Tapi bukan hanya alam saja yang memiliki peran besar terhadap manusia. Peran manusia juga penting loh teman-teman untuk keberadaan alam sekitar, yaitu untuk memelihara dan mengadakan kembali alam-alam yang sudah terpakai teman-teman. Seperti ketika teman-teman sudah mengambil hasil hutan berupa kayu, maka jangan lupa untuk menanam kembali apa yang sudah diambil. Atau ketika nelayan melaut dan mengambil ikan, maka jangan lupa juga untuk melestarikan kondisi lautnya agar tetap bisa ditinggali oleh hewan-hewan laut lainnya. Jadi, interaksi manusia dengan alam itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya, saling mempengaruhi dan memiliki peran penting satu sama lainnya. Bagaimana jika manusia tidak menjalankan peran pentingnya ini teman-teman? Misal, tidak menjaga alam dengan baik, mengambil tapi tidak memelihara dan menumbuhkan kembali, maka alam pun tidak akan menyediakan yang dibutuhkan oleh manusia teman-teman. Lama-kelamaan sumber daya alam yang disediakan oleh alam itu akan habis sedikit demi sedikit jika manusia tidak memelihara dan menjaganya. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik adalah benda-benda hidup yang berada di lingkungan sekitar, contoh pohon, kerbau, dan sebagainya. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup yang berada di lingkungan sekitar, contohnya seperti batu, tanah, dan sebagainya. Nah teman-teman, kondisi tanah, jenis tanaman, curah hujan, dan suhu merupakan faktor-faktor penentu tumbuh dengan baik atau tidaknya sebuah tanaman. Jadi teman-teman, itu adalah pengaruh dari komponen abiotik ke biotik. Nah, sedangkan pengaruh dari biotik ke abiotik adalah banyaknya tanaman juga mempengaruhi banyaknya air yang diserap oleh tanah, sehingga persediaan air tanah bisa ditentukan banyak atau tidaknya dari seberapa banyak tanaman yang tumbuh di sekitar. Nah teman-teman, kebetulan Bu Zara mau makan siang nih, dilihat ya. Nah, semua makanan yang ada di piring ini merupakan hasil dari interaksi manusia dengan alam dan juga interaksi manusia dengan lingkungan sosialnya. Kok bisa ya ada dua-duanya? Nasi yang sudah siap makan ini melewati proses yang begitu panjang. Dimulai dari petani yang menanam padi di sawah, kemudian dipanen dan diproses. Setelah itu dijual ke agen besar dan kemudian sampai di toko dan dibeli oleh kita sebagai konsumen teman-teman. Proses penanaman padi di awal sampai siap dijual, di sana terdapat interaksi manusia dengan alam teman-teman. Nah, kemudian saat beras yang sudah siap jual itu dijual kepada agen besar dan disebar ke toko-toko sembako dan kemudian dibeli oleh konsumen,
telah terjadi interaksi sosial di dalamnya antara penjual dan pembeli. Nah, jadi lengkap ya teman-teman. Kedua interaksi ada di sana, dari mulai interaksi dengan alam dan juga interaksi manusia dengan sosial. Bagaimana teman-teman dengan video kali ini? Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mendapatkan banyak pengetahuan ya mengenai interaksi manusia dengan alam. Nah, nanti setelah teman-teman menyimak video kali ini, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam mengisi tantangan di Home Challenge, oke? Nah, setelah itu mudah-mudahan teman-teman juga bisa lebih peduli dengan alam sekitar dan bisa menjaganya dengan baik. Oke teman-teman, sampai jumpa di video